I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Membodohi umat itu salah satu perilaku klan Bani Ba'alwi. Jadi kita semua yang tersadarkan dengan adanya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ini baru tersadar selama ini kita dibodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Termasuk banyaknya narasi framing yang dibuat oleh klan Ba'alwi. Ini kami menemukan di dalam media sosial Kang Zus Solawah. Di sini ada kesaksian tulisan ya, kesaksian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Gresik tentang Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Suatu saat sebelum wafatnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Gresik, Habib Alwi Al-Jubri Tulungagung bersama Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Peta Kauman Tulungagung dan mursyid Thariqah Sadiriyah, bersilaturahmi ke kediaman Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Gresik. Setelah berbincang-bincang, maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Gresik mengatakan kepada mereka, "Penggantiku sekarang masih muda. Dia berada di kota Pekalongan. Usianya sekarang 9 tahun. Dia kelak akan menguasai tanah Jawa. Bila nanti kamu mengalaminya, tentu usiamu sudah tua." Ini narasi yang dibangun. Terus ada lagi kesaksian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Gresik tentang Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Wah, ngeri kan? Saat mursyid Thariqah Sadiriyah Tulungagung, Kiai Haji Abdul Jalil dan Habib Alwi Al-Jubri sowan pada Wali Kutub Habib Abu Bakar Gresik, Habib Abu Bakar dawuh, "Penggantiku sekarang masih muda. Dia berada di kota Pekalongan. Usianya sekarang 9 tahun. Dia kelak akan menguasai tanah Jawa. Bila nanti kamu mengalaminya, tentu usiamu sudah tua. Maka datanglah ke sana dan temuilah dia." Ngeri kan? Ngeri. Jadi itu narasi yang dibangun oleh Kabib-kabib dobol ini. Memang bodoh adalah hak, tapi pembodohan adalah kejahatan. Kita harus paham itu. Dengan emosian ketawa via WA, seorang kawan kemarin mengirimkan flyer ini yang setelah saya cek bersumber dari buku Cahaya dari Nusantara, karangan Muhdhor Ahmad As-Sigab, terbitan tahun 2020. Muhdhor Ahmad As-Sigab ini tangan kanannya Habib Lutfi. Jadi sekilas ya, buku Cahaya dari Nusantara ini yang ngarang tangan kanannya Habib Lutfi. Terus yang mensokhehkan buku ini adalah orang-orangnya Habib Lutfi, seperti Sekretaris Jatman dulu 24 tahun menjabat sebagai ketua Jatman, Rois Am Jatman gitu kan. Terus Sekretaris Watim Pres, orangnya Habib Lutfi lagi, dan isinya selalu mengunggulkan Habib Lutfi. Bahkan di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini, Habib Lutfi itu diibaratkan Safinatullah. Ngeri kan? Ngeri. Ya, termasuk ini narasi-narasi tentang kesaksian atau pengakuan Habib dari Gresik ini. Nah, ini di buku Cahaya dari Nusantara. Dari
Maka tak mau saya ikut tertawa juga setelah membaca kutipan narasinya. Dari cerita itu bisa ditarik informasi bahwa peristiwanya saat Habib Lutfi bin Yahya berusia 9 tahun ya. Dan jika beliau lahir tahun 1947, maka peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1956 secara fakta kan begitu dah. 1. Kiainya lahir tahun 1942 bersiu kuda, which is usia beliau saat itu masih 14 tahun. Nah ini kan. Terus yang kedua sampai medio tahun 1970 mursyid pondok Kauman Tulungagung nama peta belum ada, adalah Kiai Mbah Kiai Mustaqim. Nah itu. Terus yang ketiga, sejauh ingatan saya tak pernah sekalipun Kiai ini bercerita tentang peristiwa di atas dan atau menyebut nama-nama itu sampai beliau wafat. Yang keempat, dari pengalaman pribadi saya, jika ada habaib datang ke pondok baik dari golongan aghnia maupun bohemian, nah itu yang jual minyak, sarung atau jatah fakir, tak pernah beliau temui kecuali habaib, murid atau untuk suluk. Itu pun sesekali. Jika dikonfirmasi dengan fakta-fakta tersebut, maka cerita di atas sangat mungkin fak. Kan gitu dah. Atau istilah beradabnya karangan bebas. Ada banyak buku ditulis sebagai tobakoh atau manakib seseorang yang isinya antara fakta dan fiksi dicampur adukkan sedemikian rupa sehingga menciptakan efek glorify pada tokoh atau subjek cerita gaya. Penulisan seperti itu entah dengan tujuan marketing atau sekedar kultus, jelas tak ilmiah sehingga disebut fiksi. Berbeda dengan tulisan biografis atau autobiografi yang mensyaratkan verifikasi informasi dan data, maka tulisan jenis manakib maupun tobakot sangat rapuh jika dijadikan sebagai referensi. Tapi untuk kasus ini saya melihatnya secara berbeda. Jadi itulah kesaksian seorang murid dari Kiai Kiai Abdul Jalil bin Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Peta. Jadi narasi yang dibangun ini ya antara tahun yang diceritakan dengan tahun hidupnya Kiai Mustaqim itu sangat beda, atau Kiai Abdul Jalil itu beda. Jadi ini sudah kelihatan, ini jelas ini narasi sesat, narasi fak, narasi ya ngeri lah. Ini semakin menguatkan bahwa Bani Pak Alwi itu menjadi walinya karena dipromosikan, dinarasikan, di framing sedemikian rupa sehingga orang-orang selevel Kiai Abdul Jalil Tulungagung itu levelnya di bawah, harus sowan ke Pekalongan gitu kan. Ya seperti itulah perilaku-perilaku ndobos, ndawir. Makanya Allah tidak ridho dengan kelakuan-kelakuan seperti itu. Narasi-narasi yang dibangun mereka itu double semua. Makanya Allah mengutus Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani untuk mencerdaskan umat. Dengan adanya polemik nasab, semuanya terbongkar, perilaku-perilaku mereka terbongkar. Termasuk buku-buku yang beredar di pasaran yang dibikin oleh klan Bani Pak Alwi ini dobos semua ini. Karena antara keterangan buku dan tahun hidupnya Kiai yang diceritakan itu tidak klop. Ya seperti Kiai Abdul Jalil Tulungagung, pengasuh pondok Peta.
Berat ini, berat. Ini seharusnya menyadarkan kita semua, termasuk pada para muhibbin yang ta'assub, yang fanatik Buddha. Mau-maunya dibodohi. Bodoh itu boleh, hak semua orang, silahkan. Tetapi kalau pembodohan, ini suatu kejahatan loh, yang harus kita lawan, saudara-saudaraku semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.